Shalom. Tahun yang baru, tahun yang penuh berkat, amin. Di satu suku di Amerika Latin, saudara, ada kebiasaan untuk meinaugurasi seseorang yang dianggap sudah dewasa. 17 tahun dianggap menjadi umur yang dewasa di salah satu suku di sana. Nah, untuk merayakan, sebelum merayakan pengesahan dari anaknya ini, dibuatlah sebuah percobaan, saudara. Anakku ini sudah betul-betul matang atau belum? Nah, dia ada seorang bapak yang berbicara kepada anaknya, "Anakku, waktunya kamu dilepas menjadi orang dewasa, tetapi ada satu ujian," katanya. "Apa itu, Pak?" "Nanti malam saya akan ajak kamu ke hutan. Dan di sana kamu akan saya tinggalkan sendirian. Berani nggak menghadapi suasana hutan dengan segala macam kemungkinan?" Tiba waktunya, saudara, si bapak itu membawa anaknya malam-malam ke hutan lebat, lalu dia ikat anaknya itu di satu pohon. Sampai nanti besok pagi, bapak itu datang lagi untuk melihat anaknya. Anaknya itu mau, lalu diikatlah di sebuah pohon, saudara. Awal-awal rasanya memang mudah bagi anak itu karena belum ada kondisi hal-hal yang mengkhawatirkan. Tiba gilirannya malam semakin larut, saudara, makin terdengar bunyi-bunyian asing di telinganya. Tentu bunyian bukan burung menurut saya itu, saudara, walaupun ada burung hantu, tapi binatang buas. Satu suara yang dia kenal persis adalah suara serigala, saudara. Mendengar suara-suara itu, dia mulai gelisah. Dia mulai takut, tetapi dia mengingat bahwa dia sudah mulai dewasa. Tetapi suara itu makin jelas, saudara, mendekati dia. Itu suara serigala ini. Dia semakin takut, berkeringat dingin, saudara, walaupun suasana pada waktu itu adalah semakin berkabut. Dan tiba saatnya, saudara, ketika suara itu hendak menerkam dia berteriak, saudara. Udah gak kuat lagi. Dia pikir kali begini, biarinlah, gak usah jadi dewasa daripada mati, gitu kan. Ketika dia berteriak, saudara, dan teriakan itu membuat serigala sudah terbang, ingin menerkam dia. Ternyata ada satu panah yang melesat, lalu membunuh serigala itu. Siapa itu, saudara? Bapaknya. Ternyata bapaknya tidak tinggalkan dia. Dia tetap menguasai anaknya dari kejauhan. Jangan-jangan anakku diterkam oleh binatang buas. Di pemikiran si anak, mati aku. Bapakku sudah sampai di rumah, aku sementara masih ada di padang belantara, di hutan tak bertua. Ternyata ketika bapak itu tinggalkan anaknya, dia mengendap-endap di kejauhan untuk mengamat-amati anaknya itu. Di waktu yang tepat, dia bertindak. Matius pasal 14, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius 14, ayat 22 sampai 33. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Berarti 3 jam itu, saudara. Biasanya kalau sore di tanggalan atau jamnya Yahudi itu jam 6,
ke jam 3 berarti 6 jam itu saudara. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, seringkali kita menganggap bahwa kita berjalan sendiri, saudara. Seringkali kita menganggap kita bergumul sendiri, seringkali kita menganggap bahwa kita mengalami persoalan hidup ini sendiri. Sehingga kita kewalahan, saudara. Kalau saudara baca dari Matius 14 ini, kalau kita sejajarkan dengan Markus pasal 6, dikatakan di sana ayat yang ke-48, Markus pasal 6 yang sejajar dengan apa yang kita sudah baca tadi, ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 dan seterusnya kita sudah baca tadi. Jadi murid-murid berusaha mendayung sendiri, murid-murid berusaha mengendalikan sendiri karena mereka menganggap Yesus nggak tahu di mana lagi sekarang. Yesus sudah memikirkan dirinya sendiri. Dia pergi ke bukit untuk berdoa. Dia sudah lupakan kita. Maka ketika mereka mendayung perahu itu, mendayung dengan kepayahan, dengan kesusahan, dengan tertatih-tatih, saudara. Karena menganggap mereka ada di perahu ini tidak sama Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun pergumulan, ingatlah Allah tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2025 ini. Lebih susahkah? Belum pernah satu prediksi saya baca, saudara, bahwa 2025 akan lebih baik. Nggak ada, saudara. Tetapi jangan oleh karena nggak ada prediksi yang lebih baik, lalu kita tertatih-tatih, saudara. Kita terseok-seok dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan itu memang akan terjadi, saudara, kalau kita jalan sendiri. Ingat, saudara, awal dari 2025 ini adalah Natal. Natal itu berbicara Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apapun kesibukan Allah di sorga sekarang ini, saudara, apapun kegiatan Allah di sorga saat ini, saudara, bukan berarti dia tinggalkan kita sendirian melangkah di jalan yang harus kita tempuh di dunia ini. Dia tetap ada di sini, sekalipun dia dipuja-puji siang dan malam di sorga saat ini, saudara. Tapi masalahnya, sadarkah kita memang pergumulannya berat, memang real itu angin ributan gelombang, memang real itu kapal yang mereka dayung itu susah. Tetapi jangan sampai kata yang dipakai adalah tertatih-tatih atau kepayahan, saudara. Berat sih, ya. Tadi malam saya khotbah di DBP, saudara. Hidup itu memang berat, tapi ingat, jangan sampai memberatkan. Beda loh, berat dengan memberatkan. Saya contohkan, saudara, ada seseorang
yang baru turun dari Manado naik kapal. Kemarin saya nggak bilang dari Manado ya. Itu dari Manado tuh kapal itu real saudara. Pulang sampai di Jakarta, lalu dengan begitu happy-nya dia mau menjalani Jakarta. Tiba-tiba dia lihat ada seorang tua saudara yang umur pokoknya udah tua, kakek-kakek, pikul beban yang sangat berat saudara. Karena merasa kasihan, si orang ini lalu berkata, kek turunin bebannya. Lalu diturunin lah karena ada orang yang mau bantu. Maksud cucu mau turunin, aku akan membantu kakek. Diturunin lah bebannya saudara. Ketika udah diturunin, si orang ini mau ngangkat. Ketika diangkat, ternyata berat. Mau dicoba, ternyata berat. Lalu ketika si kakek melihat si pemuda yang gagah ini nggak mampu ngangkat, diangkat lagi, bawa ke pundaknya. Berat nggak? Berat. Tapi si kakek itu tidak keberatan saudara. Kenapa? Kenapa dia bisa mengangkat beban itu? Padahal udah kakek. Kenapa Bapak Ibu? Udah kebiasaan. Gak pernah taruh lagi. Makanya bonyok kita ketika beratnya ditambah oleh Tuhan. Hidup memang berat saudara. Jangan mimpi hidup akan lebih enteng di tahun 2025. Kalaupun enteng, saudara, puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan mimpi hidup di tahun 2025 akan lebih enteng. Tapi seberat apapun tidak memberat. Kenapa tidak memberatkan? Bersama Tuhan, saudara. Bukan berarti lalu Tuhan, supaya enteng ini anakku ini, supaya 20 kilo menjadi 5 kilo. Diginiin. Enggak, saudara. Tetap 20 kilo. Yang 50 kilo tetap 50 kilo. Tapi tidak memberatkan. Karena apa? Karena Tuhan memberi kekuatan, saudara. Kenapa saya begini ya? Saya ingin Bapak, Ibu, saya lihat jangan lari dari sesuatu yang Tuhan akan izinkan terjadi. Apa iya Tuhan gak tahu bahwa duluan ya, pergi ya, aku mau ke bukit berdoa. Apa Tuhan gak tahu bahwa di tengah danau itu akan ada angin ribut gelombang? Tahu, dia maha tahu. Tapi Tuhan berkata, jalan ya, aku sementara mau doa. Ternyata ketika mereka melangkah, ketika mereka berlayar, berdayung, tertati-tati, kewalahan. Kenapa? Ya ini gak ada Yesus. Salah saudara, ada Yesus di sini. Dia ada di sini saudara. Yakinkah kita? Lalu jangan berkata, karena ada Yesus di sini 50 kilo jadi 5 kilo. Enggak, tetap 50 kilo. Beban itu saudara, enggak digerek Tuhan supaya lebih ringan. Enggak. Tapi Tuhan akan memberi kekuatan untuk memikul yang 50 kilo itu. Di waktu yang tepat. Ayat yang ke berapa tadi? Ini Markus lagi punya saya. Kira-kira 25 saudara. Dari Matius 14. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku, Tuhan gak lupa dengan kita. Di mana Dia tahu kapasitas maksimum kita, saudara. Mari perhatikan nih. Tolong pahami ini, saudara. Di saat Anda bergumul, di saat Anda menghadapi pergumulan 2025 ini, kalau Tuhan masih diem, ingat sekali lagi, kalau Tuhan masih diam, Tuhan tahu Anda bisa memikulnya. Gak mungkin Tuhan biarkan kalau kita udah gak mampu, saudara. Kira-kira jam 3, makanya saya tadi berhenti, saudara. Dari jam 6 sampai jam 3 pagi, berarti 6 jam, saudara. Ya kan? Mereka berjuang, Tuhan biarkan. Mereka bergelut, Tuhan diamkan. Kenapa? Tuhan tahu batas kemampuan murid-muridnya. Di saat gak mampu, disitulah Tuhan mengambil alih, saudara. Jadi kalau suatu saat kita bergumul, rasanya kok Tuhan diem? Emang Dia mau diem? Mau bilang apa kita, saudara?
Tuhan gua nggak peduli. Emang dia bukan nggak peduli, tetapi dia tidak mau tolong. Kenapa? Tak kemarin saudara, kebetulan tuh saya biasa tuh nonton video short saudara. Saya tonton video tuh sangat memberkati saya. Ada bukan seorang, seekor singa saudara. Ada anaknya main-main di pinggir kolam atau kolam lah ya. Tiba-tiba dia jorokin tuh anaknya, jatuh ke kolam. Bayi singa. Tapi herannya dia angkat lagi saudara. Tapi dibiarin dulu. Ketika sudah nggak mampu, diangkat saudara. Itu singa. Tuhan lebih daripada singa saudara. Tapi jangan lalu Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak mengasihi. Ingat sekali, saya ingatkan ini, saya ulang lagi. Dikala Anda sepertinya Tuhan belum tolong, sepertinya Tuhan biarkan, sepertinya Tuhan nggak pikirkan karena Dia tahu di titik itu Anda masih mampu. Dan ingatlah saudara, Tuhan tahu kapasitas kemampuan kita. Ngerti Dia di saat mana Dia tolong kita. Kira-kira, nah itu dia. Gak kebetulan kata kira-kira itu saudara. Kira-kira ketika kita gak mampu lagi, kira-kira kita gak sanggup lagi, kira-kira kita udah kewalahan, kira-kira Tuhan angkat kita saudara. Seperti singa yang angkat anaknya itu tidak kelelap di air pada waktu yang tepat. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi di 2025 ini, jalanlah terus. Susah, ya susah, jalanilah terus. Katakan pada dirimu, kalau Tuhan belum tolong aku di titik ini, berarti Tuhan tahu aku masih mampu. Tuhan kuatkan aku. Jangan berkata kepada Tuhan, di mana Engkau? Di sini Dia, kan Immanuel, saudara. Lalu kenapa di sini biarkan saya? Karena Dia tahu bahwa kita mampu. Nggak enak kan, masa 5 kilo Tuhan angkat lagi, tambah 1 kilo Tuhan angkat. Enggak. Padahal kapasitas kita adalah 20 kilo. Padahal bebannya cuma 5 kilo. 5 kilo berat nggak? Berat saudara. Berat berapa? Berat 5 kilo. Tapi kapasitas kita 20 kilo. Masa minta tolong sama Tuhan? Jalanilah saudara. Imani itu. Tuhan paling tahu kemampuan kita saudara. Sampai sejauh mana. Nanti kita akan lihat saudara. Jangan hanya tahu begitu, tapi apa yang harus kita lakukan lagi. Supaya tahun ini tahun yang penuh berkat saudara. Berkat itu tidak selama uang ya. Kadang-kadang kan gitu begitu saudara. Ketika engkau tetap survive, menjalani hidup walaupun berat tapi tidak memberatkan, itu berkat lu saudara. Orang lain udah hilang. Orang lain udah gak tahu kemana saudara. Ada banyak kasus dan peristiwa yang saudara bisa baca di medsos hari ini saudara. Banyak penyimpangan terjadi. Udah karena apa? Udah gak karuan hidupnya, walaupun duitnya banyak. Tapi duit juga memang saudara. Udah masih ingat kan bahasa kemarin? Damai sejahtera itu artinya apa? Kok Pak Eli kok ketawa? Ada sesuatu Pak? Damai sejahtera itu apa? Bukan cuma di hati saudara, di perut juga. Bagaimana kita haleluya? Katanya di bawah. Enggak lah. Damai sejahtera itu di hati dan di perut saudara. Kali lagi saya mau ingatkan, kalau Anda sungguh-sungguh damai sejahtera, hatimu bersuka cita, tapi makan gak makan, ada sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang keliru saudara. Makanya jangan harus begini. Mudah sekali bagi orang yang apalagi di kota besar langsung begini saudara. Kenapa? Udah gak makan Pak. Saya juga lihat di video kemarin di Afrika itu, di Afrika atau di India, banyak
pengemis kan di sana, saudara. Disobek-sobek lah bajunya, saudara. Disobek-sobek bajunya, kumuh, hitam gitu ya. Lalu seperti biasa dibuatlah kayak tempat gitu ya. Beginiin, ada orang masukin. Ada satu orang, saudara, kakinya buntung, bawa beban di kepalanya, buka dompetnya, kasih ke dia. Dia bingung, saudara. Buntung kakinya, bawa beban, lalu kasih ke dia. Berubah, saudara. Saya aja masih sehat, begini katanya. Dia udah kakinya nggak ada, justru kasih. Kenapa? Kerja, saudara. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya di hati. Ulang lagi bagi mereka sudah dengar, tapi menjadi baru bagi mereka belum dengar. Tapi di perut juga. Kalau hatimu penuh, perutmu kosong, ada sesuatu yang salah. Perutmu isi, hatimu kosong, ada sesuatu yang salah juga. Jadi kalau suatu saat, saudara, Tuhan berkarya, itu tepat, saudara. Tapi jangan salah menerima ungkapan saya ini. Perlukah kita, saya udah pernah contohkan, perlukah kita berdoa besok harus ada matahari terbit pagi? Perlu nggak? Perlu? Nggak perlu. Nggak perlu, Tuhan tolong supaya besok matahari terbit. Nggak perlu. Karena memang sudah Tuhan atur itu. Doa nggak doa, saudara. Jangan habisin waktumu ke sesuatu yang nggak perlu. Jadi suatu saat, saudara, bukan berarti lalu sombong ya. Bukan. Ketika Anda kerja 2 tambah 2 di monitor komputer, nggak perlu berdoa, Tuhan berapa ini? Nggak perlu, saudara. Pasti 4. Karena itu tadi, Tuhan tahu engkau mampu, maka dia nggak perlu beraksi, saudara. Nggak perlu. Tapi jangan ketika bergumul juga Tuhan, padahal 2 tambah 2. Masa nggak tahu 2 tambah 2 sama dengan 4? Tuhan. Saya pernah buat status di Facebook saya, saudara. Seorang guru yang baik adalah seseorang ketika memberikan ujian kepada muridnya, dia diam. Iya kan? Guru yang baik itu begitu. Anak-anak, kita ujian. Waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang. Teng, dia diam loh, saudara. Jangan dikam. Kenapa? 2 tambah 2 berapa, Pak? Nggak ada, saudara, nggak ada. Kenapa dia diam? Bapak Ibu. Kenapa dia diam? Karena guru tahu murid-murid itu bisa kerjakan soal, kecuali kalau bolos terus dari kelas. Dia tahu murid-muridnya bisa mengerjakannya. Jadi kita pun harus seperti itu kepada Tuhan. Sadarlah, imanilah, yakinlah. Ketika engkau nggak tahu, disitulah Tuhan akan berkarya. Majulah terus, saudara. Walaupun ada angin ribut dan gelombang, Tuhan tahu itu angin ribut dan gelombang. Tapi kenapa Tuhan dia udah tahu angin ribut dan gelombang? Karena Tuhan ngerti, engkau kan nelayan. Engkau kan ngerti bagaimana mengendalikan kapal, mengendalikan layar. Tetapi di saat engkau sudah tidak mampu lagi dengan keahlianmu, dengan kemampuanmu, tetapi engkau tetap percaya dan berjalan terus berlayar terus di danau itu, di titik tertentu, dia akan datang, saudara, tepat pada waktunya. Amin. Jadi diam-diam semua ini kepelotot di saya. Amin, saudara. Yakini ini di tahun 2025 ini. Memang tidak lebih mudah. Oke, nggak apa-apa. Tetapi Tuhan tahu sesusah-susahnya kalau Tuhan diam itu masih di batas kemampuanku. Makanya kerjalah yang sungguh, saudara, di tahun 2025 apapun pekerjaan Anda. Jangan berkata, Tuhan, ekonomi susah, PPN naik udah menjadi 12%, banyak akan di PHK, bla 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 bla. Itu memang realita, saudara.
Kalau engkau ada di situ berarti Tuhan tahu engkau masih mampu. Dan ingatlah ketika engkau sudah tidak mampu dan engkau tetap percaya, Tuhan akan ambil alih. Amin. Tuhan akan ambil alih. Buktinya kira-kira luar biasa Alkitab kita, saudara, bermakna. Kira-kira ketika saya sudah tidak mampu lagi. Jangan bilang begini, Tuhan gak sanggup lagi. Emangnya kita lebih tahu daripada Tuhan? Tuhan lebih tahu, saudara. Harusnya kita berdoa, Tuhan kuatkan aku. Dan lihatlah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus. Markus pasal 6 ayat yang ke-48. Coba, ayat 48. Kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Apa maknanya ini, saudara? Anda tidak akan pernah melihat inilah dalam kehidupan real nyata sekarang. Tapi apa maknanya ini bagi kita? Jangan lalu berpikir, nanti kita lihat waktu itu, saudara, lalu suruh berjalan di atas air. Enggak, saudara. Apa artinya? Masalah mereka apa? Angin ribut dan gelombang. Itu kan? Itu masalah mereka kan? Yang mereka kepayahan. Mereka udah gak sanggup. Tapi lihatlah, saudara, persoalan mereka itu diinjak Yesus, saudara. Berjalan di atas air. Yang mereka persoalkan ada di bawah kaki Yesus. Yang menjadi kemelut mereka ada di kendali Yesus. Imani ini yang kedua, saudara. Sadarilah, apapun persoalan kita ada dalam kendali Yesus. Gak jadi soal bagi Yesus diinjak-injak Yesus, saudara. Yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Ini yang perlu kita, apapun pergumulanku di tahun ini, itu ada di bawah kendali Yesus. Ada di bawah otoritas Yesus. Ya memang, nah kebetulan mereka dikatakan betapa payahnya mereka mendayung. Karena apa? Karena angin sakal, itu kan alasannya. Tapi angin sakal membuat mereka kepayahan berdayung. Diinjak Yesus. Ada di bawah telapak Yesus. Di bawah telapak Yesus, di bawah telapak seseorang itu apa? Ditaklukkan, saudara. Nah, kadang-kadang memang Tuhan seperti nanti kita lihat di Matius pasal 14. Udah mulai kelelep itu Petrus. Kenapa? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Hai orang yang tidak percaya. Jadi persoalannya ke situ sebenarnya. Bukan persoalan di Yesus, persoalan di kita. Di Yesus nggak ada persoalan, saudara. Apapun persoalan paling pelik ada di bawah kendali Yesus. Kalau Anda tidak mengalami kuasanya, ada sesuatu yang perlu kita koreksi dalam hidup kita, saudara. Bukan mempertanyakan Yesus. Minggu depan atau kesempatan yang lain saya akan berkhotbah tentang Yesus tidak menjawab doa. Ketika Marta berkata, Tuhan, kalau Engkau di sini, saudaraku tidak mati. Mempersalahkan Yesus itu, saudara. Kadang-kadang kan kita begitu, Tuhan, kalau Engkau Tuhan, kenapa aku di PHK? Kalau Engkau Tuhan, kenapa aku diputusin? Kalau Engkau Tuhan, kenapa rumah tanggaku berantakan? Yang berantakan siapa? Yang ditanyain siapa? Kan? Hidup kita berantakan kenapa? Karena Tuhan? Enggak, saudara. Karena kita. Karena kita, saudara. Apapun masalahnya, karena kita. Jangan pernah salahkan Tuhan. Berjalan di atas air. Apa masalahmu? Dan apa masalah di 2025? Imani, saudara, ada di bawah kendali Yesus. Amin. Jangan melongok-melongok begini tuh, ragu dan bimbang. Jangan ya. Saya berharap Bapak Ibu melongok atau pelototin saya. Amin, amin,
amin, haleluya. Jangan, masa iya. Jangan Bapak Ibu, imani, betul memang ada di bawah telapak Yesus, amin. Jangan cuma saya yang semangat, Bapak Ibu juga harus semangat, amin. Haleluya. Jarang-jarang saya berkhotbah seperti ini, karena masih awal tahun baru barangkali. Amin ya Ribka, amin. Tapi yang ketiga, saudara, balik lagi Matius 14. Ketika Petrus melihat, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas, ajaib ini. Namanya juga Petrus kan, spontannya luar biasa. Guru, kalau itu Tuhan suruh saya berjalan di atas air. Dia juga mau mengalaminya, saudara. Dia memang karena dia Tuhan. Sini kata Tuhan. Lalu diinjakan kakinya, lalu berjalan di atas air. Ternyata, saudara, mari lihat kemudian ayat yang ke-30 dari Matius pasal 14. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Balik lagi coba ke 30 dan 14 Matius 14:30 udah ya. Dirasanya takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sepertinya Petrus hebat ya, berjalan di atas air. Saudaraku ingat ini denger nih saudara, pegang ini. Petrus berjalan di atas dasar apa? Atas dasar apa dia jaga kaki di atas air? Hah? Kalau percaya Pak, kenapa dia tenggelam? Makanya Tuhan berkata, kenapa kamu gak percaya? Tapi luar biasanya loh saudara, kalau itu Tuhan suruh saya berjalan di atas air, sini kata Tuhan, dia injakan, Tuhan topang saudara. Padahal gak percaya, apalagi percaya. Gak percaya aja Tuhan topang. Itulah anugerah saudara, kasih karunia. Tapi ingat, kasih karunia akan terbatas kalau kita selamanya gak percaya. Buktinya ketika Petrus merasakan angin, mulai tenggelamlah ia. Saudaraku, apapun yang terjadi, walaupun kita paham, Ia peduli, Ia tahu kemampuan kita, di waktu yang tepat Dia akan datang, sebab Ia adalah Tuhan yang mengendalikan masalah kita. Tapi kalau kita nggak percaya, nggak dapat, saudara. Tinggal tunggu tenggelam. Walaupun ada Yesus, saudara. Buktinya, makin lama Petrus makin tenggelam. Walaupun sebelumnya ia sudah mengalami mujizat Tuhan, berjalan di atas air. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan percaya kita akan sepenuhnya mengalami kuasa Tuhan, apapun yang terjadi, saudara. Coba anak yang saya ceritakan di awal khotbah saya, kalau dia kabur, saudara, mungkin dia akan selamat dari serigala itu. Tapi dia tidak akan menemukan apa yang bapaknya sediakan buat dia. Kenapa? Masih cemen ternyata, takut. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Tuhan gak kuat, padahal Tuhan tahu. Bapak itu gak datang sebelum serigala datang. Saat serigala mau terkam, disitulah panahnya melesat, saudara. Kenapa? Anakku ternyata tetap di situ dan tidak beranjak. Kalau kita tetap percaya di keyakinan kita kepada Tuhan, saudara, gelombang tidak berhak untuk menenggelamkan kita. Ini sebuah keyakinan memang. Makanya bangunlah hidup di 2025 ini di atas keyakinan itu. Aku tahu apapun yang terjadi, kalau aku percaya
aku akan melihat mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Kalau saya bersaksi nanti dianggap sombong, tapi saya gergetan, saya mau bersaksi sebenarnya. Tapi enggak ada di lain kesempatan barangkali. Di waktu yang tepat Tuhan menyatakan mujizatnya, saudara. Lalu jangan bilang begini, saudara, itu kan pendeta. Ya pendeta ya gitulah. Saya kan jemaat. Enggak, saudara. Enggak ada pendeta, enggak ada jemaat dan pendeta, enggak ada. Yang ada yakin atau tidak, percaya atau tidak. Jangan oleh karena pergumulan di 2005 yang akan kita jalani, mulai kita tenggelam seperti Petrus karena melihat angin tiupan angin yang dirasa, menjadi takut, lalu lari dari keyakinan. Mau mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan di tahun ini, amin? Yakinlah. Jangan yakin karena ada kemungkinan. Itu bukan yakin namanya. Apapun yang terjadi, yakinlah Tuhan adalah pembuat mujizat. Pembuat mujizat, saudaraku, asal kita yakin. Udah mau diterkam nih Pak, di mana kamu? Masih diam aja, gitu kan? Padahal tanpa sepengetahuan dia, bapaknya amat-amati dari kejauhan, yang nggak mungkin membiarkan anaknya diterkam oleh binatang buas. Sementara Yesus berdoa di atas bukit, dia amat-amati mereka yang tertati-tati itu. Di saat yang tepat, dia menyatakan mujizatnya. Bapak Ibu, saya berharap 2025 penuh dengan mujizat, amin. Penuh dengan keajaiban, penuh dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi ingat, mujizat jangan cuma bikin duit ya termasuk duit juga. Yakinlah. Saya kembali katakan ini. Saya biasanya ngajar itu semester 1, semester awal, saudara. Yang masih orang penuh semangat gitu ya. Kalau udah semester lanjut itu udah banyak akalnya kadang-kadang. Saya memang minta semester awal lah, sampai semester 3, semester 4 lah gitu ya. Saya bilang ke mereka, hai ya, layani Tuhan, jangan karena duit. Ingat, percaya Tuhan jangan karena uang. Tapi kalau engkau layani Tuhan karena engkau memang mau melayani Tuhan, uang pun akan datang. Damai sejahtera bukan cuma dalam hati, tetapi dalam perut. Ingat itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, nih anakku penuh dengan penyembahan. Apa Tuhan gak dengar keroncongan perut kita karena lapar? Dia dengar juga. Bukan cuma pujian kita yang naik, yang dia dengar. Perut kita yang keroncongan pun dia dengar. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan berjalan di jalannya, apapun yang terjadi di jalan itu, ingatlah, dia ada di sana. Di waktu yang tepat dia akan tolong kita, dan dia akan menyatakan mujizatnya. Mari kita berdoa.